Glikolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenisa Putri dari jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dalam biokimia, yaitu glikolisis. Selanjutnya langsung saja kita bahas mengenai apa sih glikolisis itu. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, yang merupakan serangkaian reaksi biokimia, di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis ini juga merupakan salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal, dan terjadi di banyak jenis sel hampir di seluruh organisme. Di sini dikatakan glikolisis merupakan peran penting dalam suatu metabolisme pada karbohidrat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebelumnya sudah dibahas mengenai glikolisis berasal dari kata glukosa, yang dimana glukosa adalah sumber penting energi bagi tubuh. Bahkan beberapa organ seperti otak itu sangat tergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Di balik itu, glikolisis ini merupakan jalur metabolisme utama dari glukosa yang berlangsung di dalam sitoplasma pada prokariot ataupun eukariot, yang prosesnya yaitu tadi bertujuan untuk menghasilkan energi. Pada proses glikolisis ini mengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat, yang kemudian diubah menjadi asetil-CoA untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dan dua molekul ATP dibutuhkan untuk mengawali reaksi dalam jalur glikolitik. Tetapi 4 ATP dihasilkan. Kemudian sehingga akan dihasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa yang didegradasi. Perlu kita ketahui juga bahwa lintasan pada glikolisis itu merupakan lintasan yang unik, karena lintasan ini dapat menggunakan oksigen bila tersedia atau yang disebut dengan aerob, atau bisa juga bekerja dalam keadaan sama sekali tanpa oksigen atau disebut dengan anaerob. Selanjutnya mari kita bahas lebih detail melihat tahapan dari glikolisis. Disebutkan sebelumnya bahwa glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi pirufat. Proses ini secara sederhana dapat didefinisikan dengan persamaan reaksi seperti yang tampak pada layar. Glukosa ditambah 2 NAD ditambah 2 ATP ditambah 2 P organik akan menghasilkan 2 molekul pirufat plus 2 NADH dan 4 molekul ATP. Persamaan ini merupakan penyederhanaan dari glikolisis. Selanjutnya, seperti yang terlihat di gambar ini merupakan tahapan reaksi lengkap dari proses glikolisis. Kita ketahui bahwa glikolisis itu terdiri dari banyak tahapan. Nah, tahapan ini yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Mekanisme pada glikolisis ini dibagi menjadi 3 tahap. Ada juga yang membaginya menjadi 2 tahap besar, tapi kali ini saya akan membahasnya menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap investasi energi. Di tahap ini, sel akan memberikan energi pada glukosa. Glikolisis sendiri menghasilkan energi. Namun, pada tahap ini, agar glukosa bisa melepaskan energi, maka harus diberikan dahulu energi berupa ATP. Tahap investasi energi ini terdiri dari 3 jenis reaksi seperti pada gambar. Setelah mendapatkan energi, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelahan molekul glukosa menjadi molekul yang lebih kecil. Tahap ini terdiri dari 2 reaksi. Setelah itu baru tahap penghasil energi, di mana sel ini akan mendapatkan keuntungan dari investasi energi yang diberikan sebelumnya. Tahap penghasil energi ini terdiri dari 5 reaksi. Langsung saja kita bahas 10 tahapan reaksi pada glikolisis.
Reaksi pertama dari glikolisis. Di reaksi pertama ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Gugus fosfat yang ditambahkan glukosa membawa energi tinggi karena didapatkan dari hidrolisis ATP. Karena itu, reaksi ini bukan merupakan reaksi dua arah. Jadi, produk yang dihasilkan berupa glukosa 6-fosfat. Tidak bisa secara spontan kembali melepas fosfat yang ditambahkan kepada dirinya. Nah, tahap pertama ini bermanfaat. Pertama, untuk mencegah glukosa keluar dari sel, karena dengan penambahan fosfat ukurannya lebih besar. Kemudian, proses ini juga menyebabkan glukosa menjadi lebih reaktif, sehingga memudahkan reaksi kimia berikutnya. Lanjut ke reaksi kedua, yaitu isomerasi, di mana glukosa 6-fosfat akan diubah ke bentuk isomer lain, yaitu fruktosa 6-fosfat. Isomer artinya molekul dengan rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Kita lihat di sini, baik glukosa maupun fruktosa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6. Namun keduanya memiliki bangun struktur yang berbeda. Tampak bahwa glukosa memiliki cincin segi 6, sedangkan fruktosa memiliki bentuk utama cincin segi 5. Reaksi ketiga, selanjutnya kembali terjadi fosforilasi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Reaksi ini juga merupakan reaksi searah di mana fosfat yang diberikan berupa gugus molekul berenergi tinggi. Kita lihat terdapat dua molekul fosfat di sisi yang berseberangan. Hal ini menyebabkan gaya tolak elektrostatik karena fosfat memiliki muatan cenderung negatif yang besar, sehingga menjadi tolak-menolak antara dua gugus ini. Reaksi keempat merupakan reaksi pembelahan glukosa menjadi dua molekul yang lebih kecil, yaitu dihidroaseton fosfat, yang sesuai namanya memiliki gugus keton. Sedangkan satunya lagi berupa molekul gliseraldehid 3-fosfat yang sesuai namanya memiliki gugus aldehid. Untuk kelanjutan reaksi selanjutnya hanya molekul gliseraldehid 3-fosfat yang dapat meneruskan reaksi glikolisis berikutnya. Kemudian pada reaksi kelima hanya terjadi pada dihidroksiaseton fosfat yang harus diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Karena dua molekul ini merupakan isomer dengan rumus kimia yang sama, maka reaksi perubahan ini merupakan reaksi isomerase. Selanjutnya reaksi ke-6. Reaksi ini merupakan reaksi redoks. Persamaan reaksi kimia sederhana sebelumnya di reaksi ini, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksidasi sekaligus fosforilasi, sehingga hasil akhirnya adalah terbentuk asam karboksilat dengan 2 fosfat, yaitu molekul 1,3-bisfosfogliserat. Di sini kita juga melihat perubahan NAD menjadi NADH. Pada reaksi ini melibatkan air. Oksigen dari air akan membentuk jembatan atom karbon dengan fosfat. Satu ion hidrida diberikan ke NAD membentuk NADH, dan satu ion hidrogen dilepaskan ke lingkungan sitosol. Kemudian reaksi ke-7 terjadi defosforilasi di mana 1,3-bifosfogliserat menyumbangkan satu gugus fosfat berenergi tinggi ke ADP dengan hasil 3-fosfogliserat dan 1 ATP. Kemudian lanjut pada reaksi ke-8, terjadi pergeseran fosfat dari atom karbon ketiga ke atom karbon kedua, sehingga 3-fosfogliserat menjadi 2-difosfogliserat. Kemudian reaksi ke-9 merupakan reaksi kondensasi atau pelepasan air, di mana 2-fosfogliserat ini melepaskan molekul air dan berubah menjadi fosfoenol pirufat. Yang terakhir reaksi yang ke-10,
Fosfat dari fosfoenol pirufat akan dilepas ke ADP membentuk pirufat sambil menghasilkan ATP. Maka hasil akhir dari 10 tahapan reaksi glikolisis sebelumnya adalah bahwa untuk setiap molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat, 4 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Namun, dikarenakan pada awal membutuhkan 2 ATP, sehingga secara total proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi glikolisis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.